Selamat datang di Tokohpedia. Pada pembahasan YouTube kali ini, kita akan membahas sosok yang jarang muncul di hadapan publik, tetapi namanya sering beredar di lingkar kekuasaan Iran, yaitu Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, yang merupakan sebuah kota suci dan pusat pendidikan agama di wilayah timur laut Iran. Dia adalah putra kedua dari pasangan Ayatollah Ali Khamenei dan Mansoreh Hojasteh Bagherzadeh. Lingkungan keluarga ini lekat dengan diskursus agama dan politik, karena ayahnya merupakan ulama yang vokal menentang pemerintahan monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi. Masa kecil Mojtaba dihabiskan di tengah gejolak pergerakan politik yang memuncak pada dekade 1970-an. Rumah keluarganya sering menjadi titik kumpul bagi para aktivis dan tokoh agama yang merencanakan strategi perlawanan. Masa kecil yang lazimnya diisi rutinitas anak pada umumnya justru dipenuhi dengan observasi langsung terhadap pembentukan sebuah rezim baru. Keterlibatan intens ayahnya dalam revolusi Islam Iran tahun 1979 memberikan paparan awal kepada Mojtaba mengenai dinamika perebutan kekuasaan dan negosiasi politik tingkat tinggi. Menurut analisis dari lembaga pemikir Chatham House mengenai struktur kekuasaan Iran serta catatan biografi dari Mer News Agency, pengalaman awal ini membentuk dasar pemahaman politik dan jaringan koneksi Mojtaba di kalangan elit klerikal. Penggulingan monarki Shah membawa ayahnya ke posisi kepemimpinan nasional. Transisi ini mengubah status Mojtaba dari anak seorang ulama oposisi menjadi bagian dari lingkaran terdalam elit penguasa baru di negara tersebut. Pergeseran status ini memberinya akses ke dalam aparatur negara sejak usia muda. Referensi tambahan dari laporan investigasi Reuters terkait profil elit Iran menunjukkan bahwa transisi kekuasaan tersebut menanamkan kesadaran strategis yang kelak mendasari pendekatan politik Mojtaba dalam mengkonsolidasikan kekuatan di balik layar untuk mengamankan posisi tertinggi di masa depan. Perjalanan intelektual Mojtaba Khamenei membentuk pijakan awal bagi otoritas keagamaan dan politiknya di Iran. Pendidikan dasarnya dimulai di kota Sardasht dan Mahabad, yang terletak di wilayah barat laut Iran. Pengalaman di daerah tersebut memberikan eksposur awal terhadap dinamika sosial masyarakat, sebelum dia pindah ke pusat pemerintahan. Dia menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Alavi Teheran. Institusi pendidikan ini memiliki reputasi historis sebagai tempat berkumpulnya para calon elit negara dan mencetak banyak pemimpin birokrasi Iran modern. Mojtaba memantapkan langkahnya di jalur keagamaan dengan mendaftar ke Seminari Qaum pada tahun 1999. Keputusan ini merupakan langkah esensial bagi siapa saja yang ingin memiliki legitimasi kekuasaan di Republik Islam. Di Qaum, dia memusatkan perhatian pada studi teologi, Islam, disiplin ilmu fikih, dan filsafat. Dia mendapatkan keistimewaan dengan menerima bimbingan langsung dari ayahnya. Dia juga belajar di bawah asuhan para ulama konservatif kelas berat, seperti Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrodi dan Muhammad Taqi Mesbahyazdi. Pengaruh Mesbahyazdi secara khusus menanamkan pandangan politik teokratis yang ketat ke dalam pemikiran Mojtaba. Setelah bertahan-tahan menimba ilmu, dia bertransisi dari seorang murid menjadi pengajar teologi yang dihormati di Qaum. Puncak pencapaian akademisnya terlihat saat dia mulai mengampu Darsi Harej atau kelas fikih tingkat lanjut. Kelas ini adalah tahapan paling krusial dalam pendidikan seminari Syiah karena dirancang untuk melatih para calon mujtahid dalam merumuskan fatwa mandiri. Posisi sebagai pengajar Darsi Harej ini secara efektif menaikkan statusnya di mata para cendekiawan agama. Jaringan akademis dan patronase yang dia bangun bersama murid-muridnya di Qaum menciptakan basis dukungan loyal yang tak ternilai untuk posisinya saat ini. Rincian rekam jejak pendidikan ini didokumentasikan dalam berbagai publikasi dari Middle East Institute serta arsip pemberitaan dari media internal Iran seperti IRNA yang memvalidasi kredensial keagamaannya sebagai pondasi utama kepemimpinan tertingginya ke depan. Pengalaman militer Mojtaba Khamenei merupakan fase pembentukan fondasi kekuasaannya yang dimulai pada tahun 1987
saat ia mendaftar ke Korps Garda Revolusi Islam pada usia 17 tahun. Keputusan untuk terjun ke medan tempur ini membawanya bertugas secara langsung di Batalion Habib bin Muzahir selama masa akhir Perang Iran dan Irak, periode konflik bersenjata antara tahun 1980 hingga 1988 tersebut memberikan ruang bagi Mojtaba untuk terlibat dalam operasi militer nyata. Keterlibatan ini memberinya legitimasi di mata faksi militer Iran. Pengalaman di medan pertempuran tersebut dimanfaatkannya untuk membangun relasi strategis jangka panjang dengan rekan seperjuangannya. Ikatan yang terbentuk selama masa perang ini bertransformasi menjadi jaringan politik dan keamanan tingkat tinggi. Tokoh-tokoh yang berjuang bersamanya kelak menduduki posisi komandan di dalam struktur Korps Garda Revolusi Islam dan Badan Intelijen Negara seperti Hossein Tayyab yang menjadi sekutu dekatnya. Jaringan patronase militer ini menjadi pilar kekuatan politiknya selama puluhan tahun. Dukungan dari aparat keamanan ini melapangkan jalannya untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menduduki posisi pemimpin tertinggi Iran dengan visi kepemimpinan yang berfokus pada ketahanan keamanan nasional dan proyeksi kekuatan regional. Informasi ini didasarkan pada laporan analisis dari Washington Institute for Near East Policy mengenai struktur kekuasaan Iran dan publikasi investigasi Reuters terkait profil elit politik Iran yang mendokumentasikan rekam jejak militer serta koneksi intelijen Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei menjalankan pengaruh politik dari balik layar, tanpa pernah menduduki jabatan publik yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui kotak suara. Dia sangat konsisten menjaga jarak dari sorotan media massa dan panggung publik yang membuatnya menjadi sosok paling misterius dalam hierarki kekuasaan Iran. Kekuatannya tidak bersumber dari mandat menteri atau posisi eksekutif formal, melainkan berakar kuat di dalam kantor pemimpin tertinggi. Di sana dia menjalankan fungsi sebagai perwakilan terpercaya atau wakil bagi ayahnya dalam mengelola urusan paling sensitif bagi keamanan nasional. Strategi politiknya berfokus pada pembangunan aliansi baja dengan faksi prinsiplis atau kelompok konservatif garis keras yang menolak segala bentuk kompromi ideologis. Pengaruhnya mencapai titik krusial pada peristiwa politik tahun 2009 saat dia diduga kuat mengambil alih komando milisi Basij untuk memadamkan protes massa. Hubungan eratnya dengan tokoh intelijen senior dan komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam menciptakan jaringan kekuasaan bayangan yang sangat efektif. Dia mengonsolidasikan kontrol atas institusi keamanan dan ekonomi negara melalui yayasan besar yang berada di bawah wewenang langsung kepemimpinan tertinggi. Hal ini memastikan bahwa setiap perintah strategis dapat dijalankan tanpa hambatan birokrasi pemerintahan biasa. Posisinya yang tidak tersentuh oleh pemilihan umum justru memberikannya ruang gerak lebih luas untuk mengatur suksesi kepemimpinan dan menjaga stabilitas rezim dari ancaman internal maupun eksternal. Dia bertindak sebagai jembatan tunggal yang menghubungkan kepentingan elit militer dengan otoritas keagamaan tertinggi di Teheran. Mojtaba Khamenei mencapai puncak karir politiknya dengan menjadi pemimpin tertinggi ketiga Iran setelah melalui proses transisi kekuasaan yang diwarnai krisis keamanan berskala besar. Pria yang selama puluhan tahun menghindari kamera pengamat internasional ini secara ironis kini harus tampil penuh sebagai pusat kendali sebuah negara. Ia sejak awal telah memposisikan diri sebagai kandidat utama penerus takhta berkat dukungan tak tergoyahkan dari elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC serta faksi ulama sayap kanan konservatif. Jalan menuju posisi puncak ini terbuka paksa setelah sebuah insiden mematikan pada akhir Februari 2026. Mojtaba berhasil selamat dari serangan udara presisi tingkat tinggi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke kompleks komando bawah tanah di Teheran. Serangan beruntun pada tanggal 28 Februari 2026 tersebut menewaskan ayahnya dan menciptakan kekosongan kekuasaan instan di pucuk pimpinan Republik Islam. Mojtaba dengan cepat mengonsolidasikan jaringan militer
dan intelijen loyalisnya untuk menstabilkan keadaan domestik. Majelis Ahli yang memiliki kewenangan konstitusional kemudian menggelar pertemuan darurat di tengah eskalasi konflik militer. Majelis ini memenangkan Mojtaba dengan perolehan 59 suara dan secara resmi melantiknya sebagai pemimpin tertinggi pada tanggal 8 Maret 2026. Penetapan ini mengunci dominasi mutlak faksi garis keras dalam struktur politik Iran. Kepemimpinan baru ini diproyeksikan akan membawa arah kebijakan luar negeri Iran pada pendekatan militeristik yang lebih agresif dan memaksa negara-negara barat untuk segera menata ulang strategi pertahanan mereka di kawasan Teluk. Validitas rentetan peristiwa bersejarah ini didasarkan pada laporan langsung dari berbagai media kredibel seperti The Guardian dan Reuters yang merilis berita kematian pemimpin. Sebelumnya, pada awal Maret 2026, rincian lebih lanjut mengenai dinamika pemilihan oleh Majelis Ahli dan data korban serangan udara juga telah dikonfirmasi oleh publikasi Ensiklopedia Digital Internasional dan Lembaga Pemantau Geopolitik Timur Tengah. Kenaikan posisi Mojtaba Khamenei secara langsung mengubah struktur geopolitik Timur Tengah. Kepemimpinannya kini berhadapan dengan tekanan domestik serta ancaman eskalasi militer dengan pihak Barat. Komunitas internasional terus mengawasi keputusan strategis yang akan diambil oleh pemimpin baru ini dalam menentukan arah kebijakan Republik Islam Iran. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung pembaruan informasi dari channel ini.